Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bungo TV dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Lia Permatasari di program kita Sehat Bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo ya. Dan tentunya untuk edisi yang kali ini spesial banget, saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa banget ya. Ada Bapak Dr. Fahwan Azumi ya, selaku spesialis kedokteran jiwa. Ya tentu kita di segmen ini akan membahas mengenai mental health dalam situasi bencana dan krisis. Di mana tagline itu untuk mendunia gitu ya dokter ya. Mendunia ada sehat jiwa dalam semua keadaan. Itu artinya tidak ada space untuk tidak sehat jiwa. Semuanya harus sehat jiwa kita dalam keadaan seperti apapun ya. Baik, untuk hari ini saya coba langsung sapa aja. Untuk narasumber kita ada Dr. Fahwan. Kita ucapin dulu selamat pagi Dr. Fahwan. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saya dokter ya? Alhamdulillah, sehat lahir batin. Sehat lahir batin ya. Tentunya kalau sama dokter kita harus hati-hati. Karena kalau kita nggak hati-hati nanti bisa di apa ya? Bisa didiagnosa sedikit gimana gitu ya. Kalau dokter melihat situasi saya gimana dokter? Sehat ya jiwanya? Sehat kayaknya. Sehat ya? Kayaknya ya. Iya, kayaknya. Karena memang menentukan kesehatan jiwa kan harus diperiksa. Harus diperiksa. Jadi kapan mau periksa? Setelah ini periksa ya dokter ya. Kayaknya penting karena kesehatan jiwa ini bukan harus ada masalah dulu baru periksa. Betul. Tetapi dalam keadaan situasi apapun kita boleh dong. Mumpung saat ini lagi sama spesialis ya nggak ada salahnya dong untuk ngambil job sampingan sedikit ya. Jadi bisa konsultasi bersama dokter Fahwan tentunya ya. Baik dokter. Mungkin bisa sedikit kenalan dulu dokter sama pemirsa Bungo TV di rumah. Dokter Fahwan sudah bergabung di RSUD Haji Hanafi sejak tahun berapa gitu dokter? Baik, saya Dr. Fahwan Azumi, spesialis kedokteran jiwa. Saya tamat dari Universitas Indonesia tahun 2022 dan bergabung di RSUD Hanafi tahun 2022. Jadi sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun, oke. Jadi cukup lama juga ya dokter ya? Jadi 3 tahun sudah berdomisili di Muara Bungo ya dokter ya? Iya, sudah berdomisili di sini. Sudah domisili di sini. Aslinya mana ya dokter? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi semua keluarga besar di Jakarta dokter? Iya. Oke, jadi orang rumah sudah di sini berarti ya? Sudah. Alhamdulillah ya tentunya. Jadi dokter Fahwan aslinya dari Jakarta tapi beliau sudah memilih untuk hidup bersama kita di Kabupaten Bungo tercinta ini ya. Nah tentunya dokter mengenai materi kita hari ini mental health dalam situasi bencana dan krisis. Ini maksudnya seperti apa dokter? Oke. Jadi ini sebenarnya tema yang diangkat oleh WPA, jadi Persatuan Psikiater Sedunia. Jadi setiap tahun itu, tiap tanggal 10 Oktober kita memperingati yang namanya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan tiap tahun itu ada temanya. Dan tahun ini tuh temanya itu. Nah, diturunkan oleh nasional, jadi sehat jiwa di segala situasi. Jadi memang topik yang kita angkat kali ini tuh sesuai banget ya. Kita masih bulan Oktober, ada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tanggal 10 Oktober dan hari ulang tahun Bapak Psikiater Indonesia pada tanggal 13 Oktober. Jadi bulan Oktober ini memang bulan kesehatan jiwa nih kayaknya. Bulan kesehatan jiwa ya. Dan tentunya dokter, bulan kesehatan jiwa di tanggal 10 Oktober itu masih momen-momennya banget tentunya dokter ya. Dan kenapa kita harus dianjurkan untuk sehat jiwa dalam semua keadaan gitu dokter? Mungkin tema ini dipilih karena beranjak sama situasi global ya. Bukan hanya situasi Indonesia, situasi global di mana sekarang ini terjadi banyak krisis, krisis kemanusiaan. Di Gaza, bencana-bencana alam di mana-mana. Kalau kita misalnya lihat ke Indonesia misalnya, belum lama ini ada runtuhnya musola gitu ya. Terus bencana alam juga banjir di mana-mana, di tempat lain kekeringan. Jadi banyak banget bencana gitu. Nah, di situ kayaknya psikiater mencoba mengkampanyekan bahwa ternyata mental health itu nggak hanya pada saat normal, tapi juga di segala situasi, termasuk dalam situasi-situasi yang krisis, situasi-situasi bencana, situasi-situasi yang nggak normal gitu, kita tetap menuntut sebuah yuk kita perhatikan soal kesehatan jiwa kita, karena nanti dampaknya banyak. Iya, oke. Karena apa dok? Karena yang sudah-sudah gitu ya dokter, misalnya seperti bencana ataupun musibah apapun dan kasus seperti apapun gitu dokter, yang dilakukan pertolongan dulu kan yang terjadi kepada diri seseorang gitu, fisiknya dulu gitu kan. Nah, mengapa kesehatan mental itu terkadang terabaikan gitu dokter ya? Jadi sebenarnya bukan terabaikan sih, tetapi memang paradigma lama kan begitu ya. Paradigma lama, kita selamatkan dulu nyawanya. Tapi sebenarnya ada benernya juga, karena memang prioritas
penanganan pertama itu adalah nyawa, gitu ya. Tetapi setelah prioritas nyawa, kita juga tetap memperhatikan bahwa ketika terjadi bencana itu korbannya bukan hanya korban fisik loh, bukan hanya korban harta loh, tapi juga mental juga berdampak ya. Kita bisa tahu misalnya kayak korban-korban bencana itu seringkali bertahun-tahun mengalami masalah kesehatan jiwa yang mungkin kita sudah sering dengar ya, kayak PTSD itu loh, post traumatic stress disorder, itu bisa bertahun-tahun dampaknya. Dan itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Nah, makanya kalau saya ingat dulu ya, waktu saya masih kuliah tuh, waktu masih sarjana S1, dulu biasa kalau kita ada bencana, kita turun gitu ya, bantu masyarakat buat bencana, itu yang biasanya kita melakukan pertolongan pertama itu mungkin pengobatan luka gitu ya, mungkin ada yang diare, kekurangan makanan dan seterusnya. Tapi makin kesini nih, orang udah mulai sadar nih tentang pertolongan pertama kesehatan jiwa. Jadi biasanya kalau dulu tuh yang diprioritaskan masalah mental, fisik, tapi sekarang kita udah lihat misalnya kalau di posko-posko bantuan, sekarang udah ada psikiater, udah ada psikolog yang ikut turun buat memberikan namanya PFA, Psychological First Aid, pertolongan pertama psikologis. Gitu. Jadi memang trennya udah mulai aware nih orang nih bahwa memang kesehatan mental itu sesuatu yang penting. Iya, benar banget ya. Bukan berarti orang yang berkonsultasi bersama dokter Fahwan ini udah vonisnya, oh gila. Kan tidak gitu ya dokter, beda ya dokter ya. Betul. Dan saya juga sering koreksi tuh. Banyak orang sering bilang ya kayak tadi Lia bilang, wah saya divonis dokter gitu. Wah ini dokter apa hakim? Gitu. Anda berobatnya ke pengadilan atau kemana? Kok divonis gitu ya? Kalau dokter tugasnya bukan memvonis, tapi mendiagnosis. Dan diagnosis itu bukan sebuah hukuman. Diagnosis adalah cara kita buat memastikan ini pasien kita mau kita bantu dengan cara apa, seperti apa gitu. Jadi diagnosis itu bukan kelemahan, bukan hukuman, tapi justru jalan terang nih. Saya mau diapain, saya mau ngapain gitu. Iya, itu bedanya diagnosis sama vonis beda ya. Jadi bukan pengadilan. Ya. Karena apa dokter Fahwan dengan cara kita megang pena aja dia udah bisa, oh ini ada apa nih, ada problem nih gitu kan, ada something gini. Dari buka pintu aja udah tahu dokter Fahwannya ya. Nah dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental dalam situasi bencana dan krisis? Karena kan tadi dokter sudah sedikit menjelaskan juga ya dokter ya. Mungkin kita untuk lebih dikembangkan sedikit lagi dokter ya. Jadi kesehatan mental di saat bencana itu kita kalau saya menggambarkannya ini loh. How to be normal in abnormal situation. Jadi bagaimana kita bisa menjadi normal dalam situasi yang nggak normal. Bencana itu kan sesuatu yang nggak normal ya. Benar. Ya, dia nggak normal. Gimana caranya kita bisa tetap normal? Tapi normal di situ standarnya beda tuh sama situasi yang biasa gitu ya. Jadi kalau dalam situasi bencana, misalnya situasi nggak normal, itu jadi normal buat kita misalnya merasa cemas, merasa sedih, merasa takut gitu ya. Itu normal. Nah, tetapi bagaimana caranya agar kita menjaga ketidaknormalan itu, yang tadi ya kita cemas, kita takut, kita gelisah, susah tidur dan segala macam gejala itu bisa tetap terjaga, jangan sampai menimbulkan gangguan fungsi yang berat dan kita bisa cepat balik. Nah, istilahnya resilience gitu, memantul. Jadi kita boleh jatuh, tapi langsung berdiri, langsung bisa bangkit lagi sesegera mungkin. Nah, itulah yang kita sebut sebagai normal in abnormality. Nah, jadi itu tuh poin kita, gimana caranya ketika kita menghadapi bencana, fungsi kita tidak terganggu secara berat. Yang kedua, kita bisa resilient, kita bisa bangkit lagi. Berat nggak sih? Berat ya. Bagaimana supaya kita bisa normal dalam keadaan situasi tidak normal? Betul. Berat itu dokter. Betul. Karena saya pernah merasakan hal tersebut gitu kan. Di dalam keadaan kita sedih, gimana caranya supaya kita harus kuat loh. Karena apa yang kita pikirkan orang di sekitar kita. Kan gitu ya dokter ya. Belum tentu orang di sekitar kita itu bisa seperti kita gitu dokter. Nah, itulah yang harus kita lakukan, bagaimana bisa normal dalam situasi yang tidak normal. Caranya gimana itu dok? Nah, caranya ya. Ini agak panjang nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Jadi kalau kita lihat dari pribadi dulu ya. Pribadi. Jadi kalau kita
yang pertama sekali adalah kita mengenali perasaan-perasaan kita. Jadi jangan denial. Gak apa-apa kok sedih kalau kita kehilangan. Gak apa-apa kok kecewa kalau misalnya kita dalam situasi yang mengecewakan. Gak apa-apa kita takut atau cemas ketika memang situasinya mencemaskan dan menakutkan gitu buat kita. Itu gak apa-apa. Terima dulu. Yang kedua adalah kita punya kita punya boundaries yang tepat gitu, batas yang tepat. Nah, saya cemas, tapi cemasnya sampai mana ya? Nah, saya takut nih, tapi takutnya mau sampai mana? Batasnya seperti apa? Mau sampai kapan? Kita tetapkan batas itu. Gitu. Terus yang ketiga, kita perlu memastikan bahwa fungsi kita nggak terganggu. Jadi kalau kita punya fungsi dasar lah, yang paling nggak misalnya kayak makan, tidur, itu kita pastikan nggak terganggu. Terus yang berikutnya adalah kita punya kesadaran diri kapan harus mencari pertolongan. Nah, itu kalau kita ngomong secara manusia ya, maksudnya secara pribadi. Kalau secara masyarakat, gimana caranya kita punya kontribusi buat membantu sesama kita yang butuh pertolongan, misalnya dalam keadaan bencana. Kita hadir, kita menemani, kita memberikan dukungan, kita kalau zaman sekarang kita share gitu ya. Kita berisik di media sosial gitu ya. Itu bagian dari hadir. Dan itu sangat membantu buat mereka yang mengalami bencana. Buat pemerintah misalnya juga, pemerintah juga tidak hanya perlu menyediakan fasilitas kayak dukungan, evakuasi, bantuan makanan, enggak, tapi juga lebih memperhatikan dukungan psikologis, mengirimkan psikiater, psikolog ke korban bencana, bikin play terapi, bikin tenda konsultasi dan seterusnya. Jadi memang buat gimana caranya bisa tetap normal di situasi nggak normal itu butuh kerjasama berbagai pihak, butuh kontribusi berbagai pihak. Nggak bisa cuma kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi juga harus meluas kontribusinya. Itu cara yang bisa kita lakukan agar bagaimana kita berada di posisi normal dalam keadaan yang tidak normal lah, seperti itu ya. Baik, nanti kita akan berbincang kembali bersama Dr. Fahwan tentunya dokter ya di segmen kita kedua. Jadi untuk pemirsa Bunga TV jangan kemana-mana, tetap di Bunga TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bunga TV dimanapun berada, tentunya kita masih bersama Dr. Fahwan Azumi ya, spesialis kedokteran jiwa ya. Ada tentunya di segmen kita kedua di program Sehat Bersama RSUD Haji Hanafi ya. Sehat jiwa dalam semua keadaan, apapun gitu ya. Nah, tentu dokter, tadi dokter juga ada mengatakan bahwasannya dengan adanya kita misalnya lagi benar-benar terpuruk atau mungkin lagi sedih atau memang lagi ada beban banget gitu dokter. Terkadang kan kita suka buat status, status. Aku lagi gini-gini, atau mungkin iring dengan playlist yang menyentuh hati gitu, gimana gitu dokter ya. Itu apakah salah satu upaya juga itu dok untuk membuat diri kita normal di situasi yang tidak normal gitu? Iya. Jadi bisa banget. Iya. Itu yang kita sebut sebagai coping mechanism ya, mekanisme coping. Bagaimana caranya kita coping, kita punya cara buat mengatasi masalah gitu ya, termasuk dengan sharing, dengan di dunia media sosial gitu ya, bikin status atau kita dengar lagu, atau mungkin curhat, atau mungkin nulis catatan harian, olahraga, jadi banyak banget. Itu juga salah satu cara coping, dan tiap orang punya cara coping yang beda-beda buat mengatasi masalahnya. Selama itu sesuatu yang sifatnya positif gitu ya, dan nggak merugikan orang banyak, ya lakukan aja. Lakukan aja, dan itu penting. Makanya kalau dalam situasi apapun, sebenarnya dalam situasi bencana, dalam situasi masalah kesehatan mental, saya justru menganjurkan agar semua orang punya banyak coping, banyak hobi, banyak kesukaan. Nanti kalau ketika dia mengalami krisis, dia bisa punya banyak pilihan. Saya nih mau ngapain gitu. Kan banyak juga orang yang ketika ditanya, kamu hobinya apa? Saya nggak tahu saya hobi apa. Kamu sukanya apa? Wah, ini
resiko krisis nih. Kalau seandainya krisis mereka nggak tahu mereka mau ngapain gitu. Tapi ketika kita bilang, oh hobi saya ada 10 dok, ya oke. Jadi ketika kamu dalam masalah, pilihlah salah satu, pilih salah dua, pilih sebanyak mungkin. Gitu. Oke, mungkin itu dengan cara untuk membantu kita juga gitu dokter ya, dengan kita menjalani hobi-hobi kita atau menekuni hobi-hobi kita itu udah bisa mengobati kita juga gitu. Kita kenali cara kita ketika menghadapi masalah itu apa. Itu penting banget. Iya, benar banget dokter. Nah dokter, terkadang juga ada orang mengatakan bahwasan, kenapa sih kamu harus buat status seperti itu? Bukannya itu orang bukannya malah membantu, tapi orang bakal mencemoohi gitu kan. Nah, jadi harusnya orang tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah dokter, itu bagaimana stigma seperti itu dokter? Iya. Jadi kalau kita ngomong soal stigma, stigma di dunia kesehatan jiwa kan banyak banget ya. Iya. Kayak tadi di awal misalnya Lia bilang, wah kalau berobat ke psikiater, konsultasi ke psikiater tuh, oh berarti gangguan jiwa berat pasti ya. Termasuk yang tadi juga. Iya, itu stigma masyarakat juga. Sharing gitu ya. Selama itu nggak berlebihan gitu ya, dalam arti misalnya nggak yang sampai mengganggu orang. Gitu. Sah-sah itu saja. sih nggak apa-apa ya. Dan kalau balik ke kitanya gini loh. Yang paling penting dalam hidup kita ketika kita mau sehat mental adalah fokus to yourself. Jadi kita fokus ke diri kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu terlalu merisaukan komentar orang, reaksi orang gitu ya. Selama yang kita lakukan misalnya baik, yang kita lakukan itu positif, mungkin dalam konteks yang tadi ketika kita sharing, ketika kita share itu sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi orang, mungkin relate sama orang, atau sekedar sekedar meluapkan perasaan gitu ya. Ya udah lakukan aja. Tapi juga tetap harus hati-hati ya, karena jangan sampai nanti menyinggung orang lain atau misalnya membahayakan diri sendiri, atau kita misalnya berkomentar di tempat yang atau waktu yang tidak sesuai. Jadi kayaknya sebenarnya kalau mau sharing lebih bagus di profesional sih kayaknya. Kalau dipikir-pikir lagi ya, lebih aman, lebih nyaman, dan bisa dibantuin juga gitu. Bukan cuma sekedar sharing. Iya, oke. Tentunya gimana ya, kita harus mikirin diri kita sendiri dulu, nggak usah mikirin orang. Karena apa? Selagi jalan menuju surga nggak lewat depan rumahnya, bodo amat gitu dokter ya. Betul. Oke. Nah dokter, kenapa sih reaksi psikologis ya dokter? Mungkin apa saja sih yang muncul, yang sering dialami setelah pasca bencana gitu, nah dok? Oke, jadi reaksi psikologis pasca bencana itu bisa macam-macam. Reaksi akutnya mungkin bisa jadi blank. Misalnya barusan gempa nih, blank, diam. Atau misalnya barusan kena kecelakaan gitu, barusan mengalami kecelakaan, bengong. Itu reaksi akutnya. Reaksi berikutnya bisa macam-macam, tergantung situasinya seperti apa, tergantung cara dia mengatasi masalah psikologisnya seperti apa, tergantung sensitivitasnya, banyak banget. Tapi secara umum yang paling sering terjadi itu biasanya rasa cemas, rasa sedih, rasa takut gitu ya. Nanti juga bisa berujung ke gejala-gejala fisik, misalnya kayak jantung yang berdebar cepat, kalau dia punya sakit mahnya kambuh, kalau dia punya GERD-nya kambuh, gemeteran, keringat dingin, insomnia ya, susah tidur, atau bahkan kalau dia tidur dia kebangun-bangun, atau mimpi buruk, kehilangan nafsu makan, jadi banyak banget. Dan semua gejala gangguan jiwa bisa terjadi pada orang yang mengalami bencana gitu ya, tergantung dari traumanya nanti. Oke, jadi setiap orang tuh pasti mengeluarkan berbeda-beda lah bentuknya, bisa beda-beda gitu. Dan waktu munculnya bisa beda-beda banget. Beda-beda. Jadi kayak ada yang begitu trauma, begitu bencana langsung muncul. Ada yang beberapa bulan kemudian, ada yang setahun kemudian baru muncul. Jadi bisa beda-beda banget. Makanya memang penanganannya itu sejak dini sampai bertahun-tahun kemudian bisa aja gitu dokter ya. Dan pastinya tentu kalau orang itu apakah ini tergantung dari
jiwa seseorang tersebut, apa memang atau mungkin atau mereka kurang iman atau gimana dokter? Nah, karena semua orang yang mengalami bencana pastinya kan mengalami resiko gangguan mental gitu, nah dokter. Nah, apakah ada yang terlalu berlebihan gitu sehingga bisa ya itu tadi didiagnosa mungkin ada gangguan ini jadinya setelah pasca bencana itu dokter? Oke, yang pasti benar kata Lia tadi, semua bencana itu meningkatkan resiko kita mengalami gangguan jiwa. Iya. Gitu ya. Yang kedua, nanti responnya seperti apa, kondisinya seperti apa itu tergantung banyak variabel. Tadi benar. Yang pertama kepribadiannya. Iya. Ada orang-orang tertentu yang ketika dapat masalah, bahkan bencana besar sekalipun cenderungnya diam, ditahan, disimpan. Ada yang cenderung jadi heboh banget. Iya. Histeris, teriak-teriak, maunya heboh gitu ya. Jadi tergantung kepribadiannya. Yang kedua tergantung berat ringannya bencana atau trauma yang dialami. Iya. Jadi kalau mungkin bencananya hanya berupa kecelakaan lalu lintas ya mungkin nggak akan seberat kalau misalnya dia satu rumah kebakar misalnya. Iya. Atau misalnya bencananya mungkin hanya berhubungan sama kehilangan harta, mungkin nggak seberat ketika misalnya satu keluarganya atau satu kampungnya misalnya hilang gitu karena bencana. Jadi berat ringannya bencana juga ngaruh. Kemudian juga dukungan sosial, ada nggak dukungan sosialnya? Dia dapat nggak dukungan misalnya dari keluarganya, dari teman-temannya atau dari masyarakatnya dia dapat atau enggak? Terus juga ini masalah psikologis sebelumnya ada nggak? Jadi kalau orang misalnya udah punya gangguan kesehatan mental, misalnya dia depresi, ketika dia kena bencana, dia punya resiko lagi buat lebih berat. Terus kalau misalnya ada trauma-trauma fisik, nah misalnya dia harus diamputasi misalnya, ketika dia ketiban bangunan, atau misalnya dia harus kehilangan, dia melihat sendiri keluarganya, anggota keluarganya meregang nyawa gitu di depan mata dia. Nah itu sangat menentukan reaksinya, beratnya seperti apa itu nanti akan sangat menentukan. Soal iman tadi, nah itu variabel lain. Yang pasti ketaatan kita pada agama, keyakinan kita terhadap agama itu akan membantu kita buat resilience. Jadi buat memantul, buat balik lagi, buat bangkit lagi itu faktor agama memengaruhi. Tapi tidak memengaruhi apakah seseorang bisa kena gangguan jiwa atau enggak, itu enggak memengaruhi. Gitu. Jadi jangan judging ya. Karena ya betul ya dokter ya. Berarti tergantung mereka udah pernah sebelumnya mengalami hal tersebut, hal sesuatu yang mungkin membuat mereka depresi, terus ditambah lagi dengan yang kasus baru misalnya gitu dokter. Itu pastinya lebih memperburuk keadaan dia gitu dokter. Nah berapa lama itu biasanya dokter kalau untuk seseorang yang dia sudah didiagnosa seperti itu, dia bisa pulih lagi secara mental gitu. Nah setelah mengalami bencana atau krisis besar gitu dokter, apa mungkin ada dari faktor pengobatan juga atau mungkin dari faktor-faktor lainnya lagi tuh dokter? Jadi berapa lamanya bisa pulih itu juga bervariasi, sangat bervariasi. Yang pertama faktor kepribadian, jelas ya, kepribadian dengan segala macam asetnya, termasuk kemampuan seseorang buat resilience. Kan ada orang yang mudah move on ya, ada yang nggak mudah move on. Nah, itu ngaruh tuh. Yang kedua tadi kapan dia dapat dukungan. Jadi makin cepat dia dapat dukungan, itu kemungkinan dia buat pulih juga lebih besar. Kemudian juga ada faktor lain, misalnya berat ringannya kondisi kesehatan mental itu sendiri. Misalnya, ini seseorang mengalami trauma nih, tapi mungkin dari awal diagnosisnya dia udah kita periksa, kita lakukan pertolongan, ternyata diagnosisnya hanya reaksi penyesuaian aja, gangguan penyesuaian. Mungkin itu akan lebih cepat pulih dibanding misalnya seseorang mengalami misalnya kayak yang berat kayak PTSD gitu ya. Kalau kita bicara waktu, itu waktunya benar-benar luas banget. Seseorang bisa pulih dalam waktu 1 bulan setelah kejadian bencana, atau bisa malah nggak pulih-pulih. Bisa tuh. Nah, apalagi kalau kita ngomong soal namanya PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma, itu kalau nggak ditangani dengan baik bisa seumur hidup. Bisa seumur hidup tiba-tiba flashback gitu ya, tiba-tiba ingat kejadiannya, masa lalu. Iya, tiba-tiba misalnya dia balik ke tempat lokasi kejadian, tiba-tiba langsung jantungnya berdebar kayak pengen pingsan, itu bisa bertahun-tahun berlanjut. Gitu. Jadi variabel banget. Tapi yang pasti salah satu variabel yang penting adalah
kapan seseorang mendapat dukungan atau bantuan. Jadi lebih cepat, lebih baik. Iya, jadi support itu paling obat yang paling ampuh gitu dokter. Apalagi kalau support dari keluarganya bagus. Iya, oke. Support, dukungan ya tentunya. Makanya sekarang tuh kita dibutuhkan untuk didampingi dengan psikiater gitu ya dokter ya. Oke. Baik, untuk pemirsa Bungo TV dari untuk kalau mengenai kapan pulihnya itu tergantung dari situasi keadaan dan dari dari diagnosa yang telah ditentukan oleh seorang dokter ya. Baik, nanti kita akan berbincang kembali bersama Dokter Fahwan. Jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV, tentu kita masih di share bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo di segmen kita ketiga ya. Tentu masih bersama Dr. Fahwan Azumi ya. Nah, tentunya dari bencana, dari apapun yang terjadi kepada masyarakat ataupun siapapun itu, mungkin dokter, langkah apa sih langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menenangkan si korban secara psikologis ya dokter setelah bencana tersebut gitu? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang langkah pertama secara psikologis, kita kenal yang namanya PFA. Nah, ini penting banget nih dan menarik banget. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa ngadain pelatihan ya tentang PFA ini. PFA ini adalah Psychological First Aid. Jadi pertolongan pertama psikologis. Jadi kalau dulu mungkin waktu kita kecil kita belajar mungkin PMR atau pramuka, kita belajar pertolongan pertama itu membalut luka gitu ya. Memberi napas bantuan. Tandu. Tapi ternyata kita punya yang disebut dengan psychological first aid. Jadi pertolongan pertama ketika seseorang mengalami masalah psikologis. Jadi kalau prinsipnya psychological first aid itu secara umum yang pertama adalah kita berusaha menenangkan korban bencana. Jadi korban kita berusaha menenangkan. Misalnya dengan memberikan validasi perasaannya gitu ya. Oh nggak apa-apa, wajar kamu takut gitu ya. Kita memastikan dia memastikan kehadiran kita. Nggak apa-apa Bu, kami ada di sini, kami siap memberi bantuan gitu ya. Jadi menenangkan yang pertama. Yang kedua adalah mendengarkan. Nah, ini yang suka orang lupa. Jadi kita seringkali ketika ada orang dalam krisis kesehatan mental, kita tuh cenderungnya ngapain? Nasehatin. Nasehatin. Kita banyak ngomong gitu ya, alih-alih kita mendengarkan. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita mendengarkan dengan empati. Kita hadir di sana, kita mendengarkan gelisah dia, ketakutan dia, itu sangat membantu ketimbang kita ngasih saran dan nasihat segala macam itu. Yang kedua adalah kita memastikan seseorang itu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kayak makan, minum, kebersihan. Kalau dia wanita misalnya kebutuhan kewanitaannya, kalau dia anak-anak mungkin pampersnya atau segala macam kebutuhan dasarnya terpenuhi. Tempat shelter sementaranya kalau dia nggak punya tempat tinggal sementara itu kita pastikan terpenuhi. Dan yang keempat adalah kita memastikan dia tahu kemana harus nyari bantuan. Jadi kita menghubungkan dia ke pusat-pusat bantuan yang bisa bantu dia. Misalnya kebutuhan dia adalah, saya nggak tahu nih anak saya di mana. Nah, kita bantu dia buat cari, diarahkan dia ke tempat yang dia bisa dibantu buat nyari anaknya. Atau saya nggak punya makanan nih, gitu. Kita arahkan dia ke tempat dia bisa punya akses makanan. Oh, saya nggak punya tempat tinggal nih, kita arahkan dia ke tempat dia bisa punya shelter, gitu. Jadi itu 4 tuh prinsipnya: menenangkan, mendengarkan, memenuhi kebutuhan dasar, dan yang terakhir adalah menghubungkan. Nah, itu tadi itu psychological first aid. Itu yang kita lakukan juga ketika kita misalnya turun ke daerah bencana gitu ya. Kalau psikolog, psikiater, itu yang kita lakukan. Nah, nanti sisa-sisanya yang lainnya itu tambahan aja, kayak misalnya kita lakukan terapi dongeng, kita lakukan play terapi buat anak-anak, atau kita lakukan hipnoterapi gitu ya, hipnoterapi massal, kita lakukan juga ngajarkan mereka buat relaksasi, itu tambahan aja. Tapi intinya adalah PFA yang tadi, psychological first aid. Pertolongan pertama psikologis ya gitu ya.
Karena apa? Banyak juga sih dokter ya, seseorang yang dia udah terkepuruk, kita bukan mendengarkan, tapi kita malah menasehati. Itu waktu yang kurang pas gitu dokter. Kamu udah dibilangin kalau dari kemana ya kayak gini gitu dokter ya. Itu salah harusnya. Salah. Itu sering terjadi. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Bahkan terkadang mereka curhat, kita malah curhat balik. Nggak ketemu dokter. Iya, yang ngadu nasib. Istilahnya. Kamu mah enak, kamu rumahnya aja yang hilang, saya seluruh keluarga saya hilang. Iya, jadi itu nggak pas ya gitu momen. Oke. Jadi kalau kita lebih pas lagi kita mendengarkan apa yang dia rasakan dengan simpatik ya. Dengan simpatik ya, tanpa harus menghakimi. Betul. Bahkan kayak kita ngangguk aja tuh, itu bisa jadi itu sebuah respon yang terapeutik, menyembuhkan. Gitu ya. Dengerin ya, kalau orang punya masalah jangan dihakimin, jangan malah memberi aku loh yang benar gitu, bukan seperti itu ya. Tetapi kita mendengarkan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang saat ini sedang mereka alami. Itu mungkin kita tidak merasakan pada saat itu ya dokter ya. Hanya mereka yang bisa merasakan seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pertolongan pertama, ya itu tadi 4 cara yang telah dijelaskan oleh dokter Pahwan. Nah dokter, peran tenaga kesehatan atau peran tenaga relawan gitu ya dokter ya dalam memberikan pertolongan pertama tersebut, apakah sama yang 4 item tadi juga atau berbeda-beda lagi? Jadi kalau memang sebaiknya tenaga kesehatan atau sebanyak mungkin anggota masyarakat ngerti soal PFA ya. Sama kayak kita dianjurkan buat ngerti gimana cara melakukan pijat jantung luar gitu ya, pertolongan pertama, napas bantu kita dianjurkan. Sebaiknya bisa. Tapi kalau nggak bisa, misalnya kita sebagai masyarakat awam lah, paling nggak tuh kita lakukan yang namanya ATM. ATM itu bukan anjungan tunai mandiri ya, bukan ya. ATM itu adalah 1, amankan, kedua temani, ketiga mendengarkan. Jadi ingat ATM, kalau ada bencana kita mau bantu, ingat ATM. A-nya tadi apa dokter? Pertama amankan, T-nya temani, M-nya mendengarkan. Iya. ATM. Iya, ATM. Jadi uang. Yang pertama nih kita pastikan kita aman. Kita dulu nih yang menolong aman dulu. Nah, terus kita pastikan bahwa orang yang kita tolong juga aman. Gitu. Yang berikutnya adalah kita temani, kita hadir, kita ikut bersama mereka, kita duduk, kalau mereka perlu bantuan kita bantuin gitu ya. Kemudian yang terakhir kita mendengarkan tadi, mendengarkan dengan empati, kita juga ibaratnya memvalidasi perasaan mereka. Oh iya Bu, wajar kalau Ibu takut, nggak apa-apa Bu, semua orang juga takut di sini, misalnya gitu ya. Atau kita misalnya reassurance, tenang Bu, tim bantuan akan segera datang misalnya ya. Atau saya di sini nemenin Ibu, tapi jangan janji palsu ya misalnya. Oh saya akan selamanya bersama Ibu menemani, jangan. Tapi tetap jangan ngasih janji palsu. Tapi kita mendengarkan dengan simpati gitu ya. Kita dengerin kata-kata dia, kita berikan mungkin respon fisik juga perlu ya. Kadang-kadang misalnya kita menepuk-nepuk atau memeluk gitu ya, atau memegang tangannya, itu bisa sangat membantu dan perlu buat dilakukan ketika misalnya kita menghadapi krisis, terutama krisis kesehatan mental. Jadi sentuhan pun juga berperan juga dokter ya? Bisa, tapi dilihat-lihat juga ya. Jangan sembarang sentuh gitu ya. Nanti kalau misalnya pasangannya marah kan repot. Itu malah jadi masalah gitu kan, bukan malah menenangi masalah gitu. Oke. Nah dokter, kalau untuk sejauh ini dari tenaga medis yang ada di RSUD Adja Hanafi, terus juga apakah ada tim relawan khusus yang sudah dilakukan pelatihan untuk PFA ini dokter? Kalau di Hanafi secara umum belum ada ya, secara spesifik belum ada. Tapi mudah-mudahan acara kita hari ini bisa jadi perhatian ya buat para stakeholder, Bu. Yuk kita mulai yuk. Karena kan yang namanya bencana bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Nggak tahu waktu, bentuknya bisa. Jadi kayaknya memang sudah paling tepat rasanya kalau sebuah institusi rumah sakit punya pelayanan khusus yang siap gitu untuk menghadapi krisis-krisis kemanusiaan atau bencana atau semacamnya, termasuk mengatasi krisis sosial ini. Tapi ke depan juga saya pribadi punya rencana juga buat merintis ini gitu. Mungkin sekarang kita lagi tahap penjajakan nih buat coba kerjasama dengan ormas-ormas, lembaga kepemudaan buat bikin sebuah pelatihan gitu ya. Pelatihan yang
mungkin kita bisa undang orang-orang yang mungkin tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, aktivis pelajar buat belajar secara khusus soal PFA ini. Jadi mereka diharapkan nanti bisa jadi kader-kader perintis. Nanti di lembaga-lembaga mereka masing-masing, mungkin di kampus, di kantor, mereka bisa jadi orang yang bisa diandalkan ketika terjadi krisis di tempat mereka. Ya, doain ya. Boleh dok. Semoga terselenggara ya dokter ya planningnya ya, dan pastinya itu juga menguntungkan untuk masyarakat Kabupaten Bungo kan gitu dokter ya. Jadi dengan adanya relawan, dengan adanya tenaga-tenaga yang sudah dilatih dan tentunya bisa memberikan pertolongan pertama pada saat terjadinya gangguan psikis mereka gitu ya dokter ya. Oke. Baik, kalau gitu untuk pemirsa Bungo TV, kita di segmen terakhir akan berbincang kembali bersama Dokter Pawan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV, nggak kerasa banget ya kebersama kita sudah berada di segmen keempat atau segmen terakhir. Tentu kita masih bersama dokter spesialis kita, Dokter Pawan Azumi ya. Nah, tentunya untuk masyarakat Kabupaten Bungo dengan telah menyaksikan obrolan kita bersama dokter spesialis ini tentunya bisa mengambil poin-poin pentingnya. Tentunya tadi dokter bisa kita terapkan juga menjadi warga atau masyarakat yang bisa membantulah menjadi pertolongan pertama. Karena apa? Pertolongan pertama itu juga bisa didasarkan dari tetangga ke tetangga gitu ya dokter ya. Misalnya kalau tetangganya dapat ada musibah, tetangga sebelah dong yang bisa membantu menenangkan, mendengarkan. Nggak mungkin tetangga yang dari luar kota sono yang membantu ya. Nah, jadi kita selaku warga Bungo ya harus bisa saling tolong menolong, harus bisa saling membantu untuk menyehatkan atau ya mendengarkan lah bencana apapun yang terjadi kepada seseorang tersebut lah seperti itu. Nah dokter, bagaimana sih cara atau pesan dokter lah gitu ya dokter ya, pesan dokter untuk penyintas yang masih saat ini sedang berjuang ya dokter, memulihkan diri sendiri setelah bencana yang mereka hadapin seperti itu. Yang pertama pesan saya adalah perasaan Anda valid. Itu dulu tuh, perasaan Anda valid. Jadi kalau kamu sedih, kamu kecewa, kamu marah ya itu valid, itu benar, itu nggak berlebihan ya. Manusiawi. It's okay. Itu normal dalam situasi yang tidak normal. Yang kedua adalah pulih itu adalah sebuah proses, bukan perlombaan. Jadi kita nggak perlu tuh, kenapa saya belum pulih ya, kenapa saya belum bisa balik lagi ya, kenapa saya masih takut, saya masih mimpi buruk. Nggak apa-apa. Pulih itu proses. Proses itu needs time. Kita butuh waktu. Jadi jalin aja prosesnya dengan baik. Bila perlu minta pertolongan, bila perlu banget cari pertolongan profesional, psikolog, klinis atau psikiater. Yang berikut adalah yang terakhir nih, usahakan terus melangkah. Jadi move on terus, perbaiki terus, jalan terus. Terus berfungsi. Kalau kamu ibu rumah tangga tetap berusaha beraktivitas, bantu anak-anak. Kalau kamu suami usahakan bekerja. Kalau kamu anak sekolah belajar terus. Pokoknya jangan kehilangan fungsi. Jangan sampai kita malah menarik diri gitu dari fungsi-fungsi kita. Itu yang paling penting. Satu lagi, saya boleh nambahin tadi nggak yang di awal ini penting ya. Kalau dulu kita berpikiran bahwa pertolongan itu harus dari yang terdekat. Nah, tapi kasus Gaza itu bikin kita jadi sadar loh, bahwa ternyata pertolongan itu, intervensi itu nggak cuma bisa dilakukan oleh orang yang terdekat, tapi orang yang paling jauh pun bisa. Kita bisa ngasih bantuan. Bahkan yang paling menarik sekarang yang fenomena ini adalah kita bisa berisik di media sosial. Nah, itu ternyata buat para korban itu berharga banget. Ketika kita hadir gitu ya, kita nggak bisa hadir ke sana, kita hadir di media sosial. Kita sharing berita bahwa ada suatu bencana nih, mereka butuh bantuan, mereka butuh pertolongan. Itu dukungan yang berharga banget buat para penyintas. Jadi berisik di media sosial bisa jadi itu upaya yang bisa dilakukan.
Oke, walaupun dia jauh gitu dokter, Iya, kita bisa berisik. Seperti banyak kasus-kasus yang sekarang dihadapi dokter, ada yang baru ini, tahu-tahu dia langsung ceraiin istrinya kan gitu ya dokter ya. Itu kan berisik, jadi sehingga cepat ditangan gitu ya. Oh gitu, itu sudah membantu juga dokter. Membantu loh, buat penyintasnya membantu. Iya, berisik dalam poin yang positif ya. Iya. Oke, seperti dokter Fahwan juga di sosial media juga saya beberapa kali juga lihat di sosmed dokter berisik juga untuk Gaza itu ya dokter ya. Iya, oke. Luar biasa banget untuk dokter Fahwan ya. Oke dokter, nah ini untuk masyarakat himbauan lah dokter ya, himbauan kepada masyarakat bagaimana sih untuk kita menghimbau kepada masyarakat agar mereka tidak terlalu menyepelekan masalah kesehatan jiwa ini atau masalah kesehatan mental ini dokter. Oke. Yang paling penting adalah kita menyadari bahwa yang namanya sehat itu bukan cuma soal fisik. Iya. Kita bukan cuma kumpulan organ, ya, bukan cuma mata, tangan, jantung, paru, bukan. Kita satu kesatuan manusia. Maka kita harus sadari bahwa no health without mental health. Kita nggak sehat kalau mental kita nggak sehat. Iya, dan kesehatan mental adalah bagian yang penting bagi kesehatan kita. Benar. Bahkan kalau pendiri bangsa tuh udah ngasih tahu kan? Iya. Kata pendiri bangsa di lagu Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, gitu ya. Jiwanya juga udah dikasih tahu. Iya. Jadi sebagai masyarakat kita harus menyadari bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang penting dan tidak terpisahkan. Iya. Kesehatan mental bukan cuma soal saya bahagia, saya hidup nyaman-nyaman aja, tapi juga soal fungsi. Bisa nggak seseorang berfungsi sebagaimana seharusnya? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, bisa nggak dia berfungsi? Jadi kalau kita ngomong soal kesehatan mental, itu hubungannya dengan fungsi. Nah, bayangkan kalau seseorang nggak bisa berfungsi, nah, kan akan sangat mengganggu. Seorang ibu nggak bisa berfungsi menjadi seorang ibu yang baik, tentu akan sangat mengganggu. Seorang guru misalnya nggak bisa berfungsi karena dia punya masalah kesehatan mental, akan mengganggu muridnya. Seorang dokter misalnya, dia punya masalah kesehatan mental, dia nggak bisa bantu pasiennya dengan baik. Makanya kesehatan mental itu penting. Sangat penting bahkan. Sangat penting. Nah, jadi kita memang harus berperan di gimana caranya kita meningkatkan kesehatan mental, kita mendorong mereka yang memerlukan bantuan untuk nyari bantuan, bukan malah lu kurang iman lo, wah kurang bersyukur, nggak kayak gitu, lo gila lo, enggak. Tapi justru kita harus mendorong mereka buat mereka cari bantuan, mereka cari pertolongan, karena masalah kesehatan mental ini akibatnya juga banyak kan, kayak kita bisa lihat misalnya kasus-kasus suicidal, bunuh diri. Nah, itu kan tetangga kita, keluarga kita gitu, yang sebenarnya mereka bisa kita bantu buat pulih, buat lebih sehat secara mental gitu. Iya, oke. Jadi begitu pentingnya kesehatan mental ya. Coba bayangin fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat. Benar. Gimana coba ya? Sama aja bohong gitu dokter. Iya benar. Nggak kebayang deh pokoknya. Jadi makanya kita harus balance lah, sehat fisik, sehat mental. Jadi mental dijaga, fisik dijaga. Jadi jangan hanya menjaga fisiknya saja, tapi mentalnya terabaikan ya. Gitu ya dokter ya. Ya. Oke dokter, mungkin pertanyaan terakhir dokter. Apa pesan dokter kepada masyarakat Kabupaten Bungo khususnya pendengar pemirsa Bungo TV agar hidup lebih sehat secara jiwa dan secara raga gitu dok. Yang pertama, kita kenali diri kita, siapa sih kita, apa tujuan hidup kita, apa yang mau kita lakukan, terus kita juga punya circle yang baik gitu ya, circle yang positif, yang nggak toksik, yang aman, support yang cukup di lingkungan sosial. Kemudian kita memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar juga terpenuhi, dan yang paling penting adalah kita sadar kapan kita butuh bantuan. Gitu. Oke. Baik, itu dia tadi obrolan kita bersama Dr. Fahwan Azumi, spesialis kedokteran jiwa ya, yang telah menjelaskan panjang lebar mengenai pentingnya kesehatan mental ya dalam keadaan bencana ataupun krisis apapun ya. Tentunya kita harus sehat jiwa dalam semua keadaan.
dan normal dalam situasi yang tidak normal gitu dokter ya. Itu poin yang paling penting banget yang bisa kita ambil untuk hari ini, berusaha untuk lebih optimis dan lebih percaya diri, dan tentunya harus kuatkan kesehatan mental kita juga. Baik dokter, terima kasih dokter atas waktu dan kesempatan yang sudah hadir di sini dokter. Biasa kalau diundang bersentuh hadir lagi dokter ya dengan tema yang berbeda. Sebenarnya nggak cukup waktunya, masih ada pertanyaan lain, tapi dokter berhubung ada kegiatan lain kita harus sampai di sini dulu untuk pemirsa Bungo TV. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter bermanfaat buat kita semuanya, dan kalau gitu saya selaku pembawa acara pamit undur. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.